almarhum ayah saya sebelum meninggal, itu adalah motivasi-motivasi beliau. Kata beliau, Man, kelak besok lusa Bapak mau lihat doh, besok lusa itu di kemudian hari Bapak pengen kamu bisa bernyanyi di hadapan artis favoritnya Bapak. Siapa? Bunda Inul. Oh. Wow. Direndam. Direndam baju kali direndam. Gimana sih maksudnya direndam Maksudnya gimana? apa? Direndam gimana? Nggak disemprot aja kepala. Disemprot atau direndam? Semprot. Oh, disemprot. Udah basah, udah dia wet look. Wetlock. Ya, Maksudnya lumayan. gimana? Harus itu ya yang shiny gitu loh pakai. Ih, kan ada semprot. Karen, apanya yang berubah? Apa? Enggak, gini, Tuan Takur turun deh. Coba turun, Tuan Takur lihat. Atau Arman naik ke atas biar Tuan Takur lihat terus Emang dipegang. rambutnya gitu kali ya? Enggak, Kamu tapi kan berani banget nyuruh saya turun ke bawah. Enggak habis Ayo. dari sana emang Mateng nggak kelihatan. lo? Jangan sampai saya yang make over rambut kamu. Kamu bilang dia wet look, tapi not look wet. Bahasa apa itu Tuan Takur? Lucu kali. Ya udah gua apa tunggu Lu kok kabur? sebentar. Maksudnya Coba, gimana? karena kan kita pernah ada semprot. peserta dari Maluku juga dibikin pakai tuxedo gitu. Iya. Terus itu lebih wet look gitu, seger kelihatannya. Ini sih, Apa? Hah? Mau Mau diapain? semprot ini. Lihat sini, ini air beneran. Nih, air bukan. Air tuh. Mana? Lo mau begini? Hah? Lo mau Allah begini kan? Akbar. Hah? Pelan-pelan begini? loh. Nih, Pelan semprot. dong. Wet Oh, udah look. shine nih. Emang gitu. coba. Tuh. Coba ke rambut kamu. Gak mau Iya. gue. Nanti kempes. Orang gue nyasaknya 2 hari. Oh, Coba ini air gak? Air. oke. Tuh. Udah emang gini. Ternyata Udah seger. Tuh. memang rambut Arman waterproof. Hah, kok water? Ada yang Kok gitu ya, ada yang gitu ya. Ada yang gitu, teman aku juga. Kribo gitu, kalau mandi gitu tuh nggak basah. Gak Bener kan? nempel. Bener nggak? Benar-benar. Dan kamu termasuk yang gitu juga? Mau berenang 1 menit pun nggak basah. Iya. Tapi aku mau tanya penasaran. Kamu kalau keramas gitu kalau airnya nggak nempel. Gimana tuh ceritanya? Diapain supaya nempel? Nggak nempel, Bu. Hah? Airnya masuk, turun semua. Mau berenang, Airnya masuk. Berarti langsung kamu turun. nggak pernah keramas dong? mau berenang Keramas. sejam pun nggak akan basah. Bu. Bukan Bener. jenis, jenis kering rambutnya. lagi. Apa gimana? Berenangnya sejam, bangun kering lagi. Tuh, berenang pun gitu langsung kering. Beneran? Enggak gimana kamu berenang. Waktu kamu keluar dari air langsung kering. Langsung kering. Ya, Ya bukan basah. salah aku lah. Memang udah begitu konsepnya. Iya. Kena sendiri kan? Kena sendiri kan? Oke. Begitu segar. Iya. Tapi luar Apa ini? Orang kaya. Tapi luar biasanya Tuhan itu Maha Pencipta ya. Menciptakan kondisi manusia itu berbeda-beda luar biasa. Keren-keren dan semuanya juga keren. Tepuk tangan dong buat Arman. Keren loh Arman. Tapi lebih keren lagi kamu tuh pakai dasi sekarang. Tadi belum ya. Sama square pocket. Paham Ini gak juga. square pocket? Ini selampe. Ah, ini tisu. Ini tisu. Ini tisu. Ini tisu. Disepil lagi. Ini tisu. Daripada nanti gue disalahin. Lu tuh bener-bener ya. Ya, sebagai stylist atau glam team kita harus punya akal 1.000, 10.000, 1 juta kali. Ketika tidak ada square pocket terbuat dari kain, ini triknya. Tisu pun jadi. Jangan digituin, emang. Oh my God. Wah, rusak. Rusak deh. Ini tisu. Oh. Bisa gak pakai popok bayi gitu bisa gak sih? Gak bisa dong, A. Gak bisa lah, A. Oke. Kan ini nggak kelihatan loh. Iya. Kalau nggak gue umumin nggak kelihatan ya. Tahu nggak aku pernah waktu itu juga stylingin buat groom, buat pengantin. Hilang itunya, akhirnya aku pakai tisu, aku rapihin gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi apapun. Ya itu tinggal gimana pinter-pinternya kita. Gimana kita tahu fashion, kita tahu gaya, gimana kita tahu sense. Ya gitu. Bener gak? Bener. Coba tepuk tangan dulu buat Mr. Glowing. Wah, Tuan Takur.
Kota Kur tepuk tangan kali. Ampun deh. Tapi berarti kalian membuktikan bahwa apapun harus bisa dilakukan untuk penampilannya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Karen Delano. Terima kasih. Tetap Irfan, belum naik. Masih tetap fashion stylist nomor 1 Jakarta Barat. Nah, oke. Indonesia tuh gede banget ya. Tapi ini Arman luar biasa. Dari Indonesia Timur, dari Maluku. Datang Iya, ke Jakarta tadi kamu cerita 5 bulan lalu. Iya, Kak. Untuk apa? Sebenarnya niat saya itu mau ke sini, awalnya sih rela menjual. Saya di kabupaten saya itu profesinya itu fotografer. Bagus dong. Iya. Kamu punya kamera, Iya, punya laptop untuk ngedit dan Iya. lain-lain. Terus tapi itu rela gua jual dijual. ya demi pengen merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib di Jakarta. Untuk jadi apa? Kalau saya sih dulu dari kecil sering juga ikut yang namanya lomba seni kasida. Jadi almarhum ayah saya sebelum meninggal itu adalah motivasi beliau. Kata beliau, Man, kelak besok lusa Bapak mau lihat doh, besok lusa itu di kemudian hari Bapak pengen kamu bisa bernyanyi di hadapan artis favoritnya Bapak, Siapa? Bunda Inul. Wow. Itu salah satu cita-cita. Iya, Dan kamu wujudkan malam ini. iya, alhamdulillah. Walaupun kamu harus melepas pekerjaan kamu, Iya, melepas modal kerja kamu. iya, Oke. Salah satu tujuannya adalah ingin kamu masuk TV, bertemu dengan artis besar, salah satunya adalah Inul iya, Daratista. iya, Sekarang sudah terwujud. iya. Apakah kamu akan kembali ke Maluku? Tidak tahu, Pak. Soalnya kalau misalnya rezeki malam ini, insya Allah itu adalah bagian daripada membantu saya untuk kembali ke Maluku. Saya sampai sekarang itu menetap di Jakarta bukan hanya karena sengaja untuk tetap menetap di Jakarta atau nyaman dengan Jakarta. Tidak. Cuman karena saya kekurangan dana pemberangkatan untuk balik dan Untuk pulang gak ada banyak biaya. hal, iya. Saya rela meninggalkan, terutama saya adalah seorang anak yatim piatu yang saat ini udah menikah. Kesalahan saya adalah Jadi menikah kamu di usia meninggalkan istri dan anak kamu, melepas alat kerja kamu untuk mengejar mimpi di Jakarta. Lalu selama 5 bulan ini, apa saja yang kamu lakukan? enggak kerja, Kak. Lah makan dari mana? Alhamdulillah masih ada orang baik di Jakarta, yaitu sepupu-sepupu saya, saudara saya ada juga yang sempat gua Oke. numpang sama mereka, Ya. numpang sama mereka. Karena nggak punya pekerjaan apa-apa di sini. Semua orang boleh datang ke Jakarta. Tapi dengan keterampilan. Mimpi saja tidak cukup. Harus ada keterampilan. Harus ada rencana A, B, C. Saya ingin jadi artis. Jika tidak, saya harus kerja apa? Jika tidak, kerja apa? Jadi saya mohon, jika malam hari ini dapat rezeki, pulanglah ke Maluku. Iya. Istri dan anakmu menanti. Ada sebuah video yang akan saya tampilkan untuk kamu. Siap? Boleh. Kita lihat videonya. Assalamualaikum Abang, apa kabar di sana? Abang sehat-sehat. Kami di sini sangat merindukan Abang. Abang sudah tinggalkan kami beberapa bulan. Semoga Abang cepat pulang. Aduh, ya Allah. Istri dan anakmu menunggu. Mereka rela ditinggalkan. Kamu di sini ada yang kasihan, ngasih makan, tempat tinggal. Lalu bagaimana dengan anak dan istrimu? Sapa mereka. Sapa. Sapa istrimu. Halo, Nana sama Ade.
mohon maaf kalau selama ini Bapak belum bisa menjadi ayah yang baik untuk ngomong berdua. Tapi Bapak berangkat sejauh ini, yang menjadi harapan besar Abang untuk berangkat sejauh ini demi Nana dan Ade. Tujuan Abang, kesuksesan Abang itu adalah semua kesuksesan yang Abang raih suatu ketika itu wabil khusus untuk kamu dan Ade. Abang sampai di Jakarta sini itu karena memiliki mimpi yang besar. Abang pingin kalau kita nggak boleh dihina-hina, dikasih makan terus ngomong. Abang suka atau nggak suka kalau Ade telepon terus si Ata ngomong, Bapak, Mam, itu saya selaku seorang ayah merasa nggak berguna. Makan pun susah. Kadang kalau saya kirim, kadang kalau belum ada, yang paling buat gue bangga itu, istri gue ngomong ke istri gue, maaf ya, Bapak belum bisa kirim. Tapi kata dia nggak apa-apa. Ya. Ini pernikahan kita, saya memilih untuk menikah dengan abang, apapun resikonya saya terima. Oke. Yang penting Ade. Akan pulang ke Maluku. Siap, Pak. Jadi fotografer handal di Maluku. Itu mungkin lebih menjanjikan untuk kamu. Mau jadi artis bisa lewat sosial media sekarang. Ya, Iya. bilang, abang akan pulang. Bilang. Nana dan Ade, insya Allah Bapak pulang. Amin. Karena adalah panggung DMD adalah harapan dan solusi terakhir untuk Bapak untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertemu sama Ade sama Mama. Kamu berhasil atau tidak, saya akan belikan tiket kamu pulang. Wah, Terima kasih Bunda. benar itu. Oke. Buktikan kalau kamu layak diberikan bantuan oleh orang lain. Siap? Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Silakan pilih. Kenal sama besan sama mertua gimana? Sama istri dulu deh. Kebetulan kan mama istri itu orang Medan, orang Sumatera Utara. Oh iya, Nah, Saya orang Medan, ada marganya? nggak punya. Kita Melayu. tinggal di kota Medan, tapi kita suku Aceh, Oh gitu. Jawa. Bapaknya Aceh, Aceh juga. Oh gitu. Tinggal di kota Medan. kota Medan. Lah ketemu di mana? kebetulan istri itu ditinggal ayahnya dari usia 5 tahun ya, Mah ya. Oh, Ya. mohon 5 maaf. tahun. Jadi mama alhamdulillah dapat jodoh orang Bandung, Oh, ketika bapaknya siapa nama istri kamu? Ratih. Rati meninggal dunia. Belum. Bapaknya. Maaf, Bapak Rati yang meninggal bapaknya Rati, dunia. Bapaknya. Bapaknya Rati. Iya, ketika bapaknya Rati meninggal dunia, Mama akhirnya bertemu jodoh berikutnya orang Bandung. Ya kerja dulu ke sini gitu. Oh, Bandung. Mama kerja sini. Ya kerja dulu Di ke Bandung. Bandung. Gitu. Ya ketemu jodoh. Kerja Mungkin di karena Bandung. masih muda jadi ketemu jodoh lagi. Gitu. Oh gitu. Berarti ketika ditinggal meninggal Mama usia berapa saat itu? 31. 31, Rati 5 tahun. Sendiri berapa tahun, Ma? Saya sendiri 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kerja di Bandung garmen juga? Kerja di Bandung kerja di Bandung di kampus Polban, Heeh. di kantin Oh, di kampus Polban. kantinnya. Ya. Ketemu sama, Almarhum juga. Udah Yang kedua meninggal udah. ya Allah berarti sudah 2 kali Ya. menikah. Ya. Dua-duanya meninggal dunia. Iya. Sekarang sendiri lagi? Alhamdulillah sudah ada. Ada lagi. Sudah berapa lama? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Deg-degan gak tuh suaminya? Bercanda ya Maya. Ya nggak apa-apa. Terus Hidup harus bercanda. Iya biar gak stres Maya. Ya. Terus Praja ketemu sama istrinya di mana? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi tetap di sini di DMD Panggung Rezeki. Di sini di DMD Panggung Rezeki. Ini ada MC Wedding Praja. Orang Garut, jadi ibu teh orang Garut, mohon.
Garutna teh di mana? Garut Singajaya, Pangrumasa. Oh gitu. Iya. Ibu Yuswa sabaraha? 56. 56? Wah pasti lebih. 56. Lahir tahun berapa? 70. 70. Oh berarti bener ya mau 56 ya? Iya. Beneran nih? Iya. Iya. Thais lahir tahun berapa? Udah deh jangan nanya-nanya. Cepet jawab. Hampir sama Bu umurnya. Iya, ternyata sama Thais mirip, beda di kumis. Iya benar. Praja tadi belum cerita, kamu ketemu istri gimana? Iya, jadi singkat ceritanya istri itu tetanggaan kosan saat itu. Tapi pada saat kita ngekos memang tidak deket. Justru ketika saya pindah itu ada komunikasi. Oh gitu? Salah satu syariatnya itu adalah ketika waktu itu saya sempat kecelakaan ya, kesenggol mobil. Sampai ya intinya ada sedikit trouble lah di situ. Saya pindah kosan dan saya nitip Excel di situ. Oke. Dan ada komunikasi, saya punya teman juga. Teman itu sering cerita tentang istri saya, tapi dia tidak menyebutkan siapa orang itu. Dan ternyata yang dia suka itu adalah Ratih, istri saya. Jadi teman kamu suka juga ke Ratih? Betul, tapi dia tidak pernah menceritakan orangnya. Saya tahu ketika dia update status itu, kok teman saya diupdatein sama kamu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sering berjalannya waktu Allah mempersatukan kamu. Gak jadi sama teman kamu, jadinya sama kamu. Nah itu dia. Itulah pokoknya mudah-mudahan jodohnya panjang ya. Amin. Iya. Si Prajama lagi ngomong kayak lagi nge-MC ya. Iya benar. Kok lu enggak Iya. Kok nge-MC itu tegas, pas ngobrol sengau. Aneh ya. Itulah bedanya ya. Aduh. Oke. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kamu langgeng terus. Amin. Ya. Ratih itu berapa saudara? Ratih 4 bersaudara. Kalau Praja berapa bersaudara? 4 saudara. 4 saudara. Kok sama? Pantesan besanan ya. Oke, Praja jadi tujuan ke sini itu apa? Tujuan saya ke sini adalah yang pertama untuk mewujudkan keinginan kedua ibu saya dan istri saya. Mereka ingin sekali saya melihat di televisi. Dan saya ingin menyapa orang Garut semua. Sok mangga. Ya, assalamualaikum orang Pangrumasan, orang Babakan semua. Alhamdulillah kami masuk TV. Alhamdulillah. Oh ya, masuk TV sudah terwujud. Alhamdulillah. Apalagi tujuan ikut TMD? Kemudian yang kedua adalah jika memang ada kesempatan buat mendapatkan rezeki adalah untuk membantu ibu dan bapak saya yang saat ini bekerja ikuti orang di pabrik atau konveksi rajutan. Bapak itu ya mungkin di Binong Jati. Di Padalarang. Oh beda. Di Padalarang. Terus? Di Padalarang. Ya pasca pandemi itu memang tidak dipungkiri banyak sekali penurunan termasuk masalah salary. Bapak mendapatkan selama ini untuk pendapatan itu dari mulai 200 sampai 300 ribu per minggu. Oke. Ya, nah makanya harapan saya sih mudah-mudahan ada rezekinya. Saya ingin Bapak itu punya usaha sendiri. Oh alhamdulillah. Gitu. Oke, tapi saudara-saudara kamu sudah menikah semuanya ya? Jadi tinggal satu lagi yang bungsu, Oh gitu. Itu baru lulus SMKI ya, 1 tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang juga pada hadir semua. Oh ya, mana sih saudara-saudaranya? Boleh berdiri. Mana berdiri. Wih, geningan, ngabring, alhamdulillah. Tepuk tangan buat saudara-saudaranya. Jadi fokusnya buat Bapak biar bisa buka usaha sendiri ya. Betul. Sok atuh, kalau gitu kita maju sedikit nih sini yuk. Maju sedikit. Praja tentukan, pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dadakan. Wow. Apapun resikonya mama ikhlas ya. Iya, alhamdulillah.